Assalamualaikum. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk melanjutkan kajian kita tentang asbabun nuzul dari ayat-ayat Al-Quran, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-60 sampai dengan 62 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an ayyudillahum dalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan apakah orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, mereka hendak berhakim kepada tagut, padahal mereka telah diperintah mengingkari tagut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka, yaitu orang-orang munafik, ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah Abu Barzah al-Aslami, seorang tukang tenung yang masyhur dari kalangan orang Yahudi, adalah seorang ilmuwan yang biasa memberikan penyelesaian hukum terhadap kaumnya, serta yang biasa mendamaikan perselisihan di antara mereka. Pada suatu waktu, sekelompok kaum muslimin datang kepada Abu Barzah untuk meminta penyelesaian tentang suatu masalah. Peristiwa itu telah melatar belakangi turunnya ayat ke-60 sampai dengan 62 surat An-Nisa sebagai teguran terhadap mereka, serta larangan meminta penyelesaian masalah kepada tagut atau orang yang menyelesaikan masalah dengan tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Tabrani dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa Jalas bin Samit, Mu'ti bin Kusyair, Rafi bin Zaid dan Bashar yang mengaku-ngaku beragama Islam, ketika diajak untuk menyelesaikan permasalahan yang diperselisihkan antara mereka dengan kaum muslimin kepada Rasulullah SAW, mereka menolak. Mereka mengajak kaum muslimin untuk meminta pengadilan hukum kepada ulama Yahudi, hakim jahiliyah. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-60 sampai dengan 62 untuk memberi teguran terhadap mereka dan larangan meminta pengadilan hukum kepada tagut, hakim-hakim jahiliyah yang apabila menjatuhkan hukum hanya berdasarkan nafsu belaka, tidak berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah,
atau syahid dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan bahwa pada suatu waktu terjadi perselisihan antara seorang Yahudi dengan seorang munafik dalam suatu masalah. Orang Yahudi meminta agar permasalahan itu diselesaikan dengan meminta penyelesaian hukum kepada Rasulullah SAW. Sebab dia tahu dengan pasti bahwa Rasulullah SAW tidak mau menerima uang sogok atau riswah. Akan tetapi setelah kedua belah pihak berembuk, maka bersepakat untuk meminta penyelesaian hukum kepada seorang pendeta Yahudi yang apabila memberi hukum dengan hukum jahiliyah. Sehubungan dengan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-60 sampai dengan 62 sebagai teguran terhadap mereka dan sekaligus sebagai larangan untuk meminta penyelesaian hukum kepada tagut. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Syu'bi. Ayat selanjutnya itu ayat ke-65 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbaka la yu'minuna hatta yuhakkimuka bima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Sebab turunnya ayat ini adalah pada suatu waktu Zubair bin Awam pernah berselisih dengan seorang sahabat Ansor tentang masalah pengairan kebun. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Zubair, airilah lebih dahulu kebunmu. Baru sesudah itu alirkanlah air itu ke kebun tetanggamu." Mendengar perintah Rasulullah SAW yang demikian, seorang lelaki dari sahabat Ansor itu berkata, "Wahai Rasulullah, kamu telah memerintahkan yang demikian karena Zubair adalah anak bibimu." Mendengar kata-kata ini, merah padamlah muka Rasulullah SAW karena beliau merasa sangat tersinggung. Selanjutnya beliau bersabda, "Wahai Zubair, siramilah kebunmu sehingga terbenam air pematangnya. Baru kemudian berikanlah air itu kepada tetanggamu." Akhirnya Zubair bin Awam dapat menggunakan air dengan leluasa dan sepuas hati. Sesudah itu mereka menggunakan air dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Zubair bin Awam mengemukakan pendapatnya bahwa ayat ke-65 surat An-Nisa ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang menimpa dirinya tersebut. Hadis riwayat Imam 6 dari Abdullah bin Zubair. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada suatu waktu Zubair bin Awam mengadu kepada Rasulullah SAW tentang perselisihannya dengan seorang lelaki tentang cara mengairi kebun. Rasulullah SAW memutuskan bahwa Zubair yang berada dalam posisi benar. Maka lelaki yang menjadi lawan Zubair berkata, "Wahai Rasulullah, kamu memberikan keputusan yang demikian karena Zubair adalah keluargamu." Sehubungan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-65 sebagai peringatan bagi orang yang beriman agar selalu tunduk dan taat kepada apa yang menjadi keputusan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Kabirnya dari Humaidi, dalam kitab Musnadnya dari Ummi Salamah. Pada riwayat lainnya juga dijelaskan bahwa ayat ke-65 ini diturunkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami oleh Zubair bin Awam. Pada suatu waktu Zubair bin Awam berselisih dengan Habib bin Abi Balta'ah tentang masalah air untuk mengairi kebun. Kedua orang itu datang menghadap kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan pengadilan tentang masalah tersebut.
Rasulullah SAW memberikan keputusan hukum agar kebun yang berada di bagian atas diairi lebih dahulu, baru kemudian yang di bawah atau di hilir. Padahal yang berada di atas atau di hulu adalah milik Jubair bin Awam, sehingga lawan Jubair merasa dirugikan oleh Rasulullah SAW. Dia menuduh Rasulullah SAW memberikan hukum yang tidak adil karena Jubair bin Awam masih keluarga Rasulullah. Sehubungan dengan tuduhan lelaki tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai ketegasan bahwa kaum muslimin wajib mentaati apa yang menjadi ketentuan Rasulullah SAW. Tidak boleh membangkang sama sekali. Rasulullah SAW pasti selalu berbuat jujur dan adil dalam segala hal. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sa'ad bin Musayyab. Selanjutnya ayat ke-66 sampai dengan 68 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum awihruzuhu min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa idza alla ta'inahum min ladunna ajran azima wala hadainahum siratan mustaqima. Artinya, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah pada waktu ayat ke-66 yang berbunyi, walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum awihruzu min diyarikum ma fa'aluhu ila qalilum minhum. Artinya, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Sabit bin Qais dan seorang yang beragama Yahudi saling menyombongkan diri dengan ucapan masing-masing. Kata mereka, demi Allah, Allah telah mewajibkan atas kami melakukan bunuh diri, dan kami orang-orang Yahudi terdahulu telah melakukannya. Sabit bin Qais berkata, demi Allah, sekiranya Allah memerintahkan kepada kami untuk melakukan bunuh diri, tentu kami akan melaksanakannya. Sehubungan dengan kata-kata tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kelanjutan ayat tersebut yang berbunyi, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Sampai dengan akhir ayat ke-68 surat An-Nisa yang dengan tegas memberikan penjelasan agar mereka melaksanakan dengan sungguh-sungguh terhadap pelajaran yang telah diberikan oleh Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Suddi. Selanjutnya ayat ke-69 sampai dengan 70 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada'i was-solihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah pada suatu waktu datang seseorang lelaki menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri dan anak kandungku sendiri. Jika aku berada di rumah, ingin rasanya segera pergi menemuimu. Kerinduanku tidak bisa dibendung lagi. Dan jika aku teringat ajal akan menghampiri, baik menghampiriku maupun menghampirimu, aku berkeyakinan bahwa engkau akan diangkat kepada suatu derajat yang lebih tinggi bersama-sama dengan para nabi di surga. Apabila aku masuk surga, takut rasanya untuk bertemu denganmu di sana." Sehubungan dengan kata-kata sahabat ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-69 dan 70 surat An-Nisa yang merupakan jawaban atas pertanyaan itu, dan janji Allah kepada mereka yang beriman, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk dimasukkan surga bersama orang yang dianugerahi nikmat dan rahmat, yaitu para syuhada, siddiqin, dan para nabi. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Murdawai dengan sanad yang tidak sahih tetapi tidak dhaif pula dari Aisyah. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada suatu waktu datanglah seorang pemuda menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami dapat bertemu dengan engkau di dunia ini, dan di akhirat nanti kami tidak dapat bertemu denganmu lagi, karena engkau berada dalam tingkatan derajat yang lebih tinggi di surga." Sehubungan dengan kata-kata pemuda tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-69 dan 70 sebagai jaminan bagi orang-orang yang beriman dan taat serta patuh kepada perintah Allah dan Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Setelah ayat ini diturunkan, Rasulullah SAW bersabda, "Engkau wahai pemuda akan bersamaku di surga nanti, insya Allah." Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari Sa'id bin Jabir, Masruq, Qatadah, dan Suddi. Tetapi hadis ini mursal. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada suatu waktu pernah para sahabat Nabi SAW berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak mau berpisah denganmu, tetapi di akhirat nanti akan berpisah denganmu, karena engkau berada di tingkat yang tinggi bersama para nabi, sedangkan kami hanya berada dalam tingkatan yang rendah." Sehubungan dengan kata-kata para sahabat itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-69 dan 70 surat An-Nisa sebagai janji Allah bahwa orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah dan Rasulullah akan beserta para syuhada, salihin, siddiqin, dan para nabi kelak di surga. Di sana mereka mendapat anugerah kenikmatan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Masruq. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan bahwa pada suatu waktu datang seorang lelaki dari sahabat Ansor menghadap Rasulullah SAW, sedangkan dia dalam keadaan yang sangat sedih. Kemudian Rasulullah SAW bertanya,
Wahai sahabatku, mengapa kamu kelihatan sangat susah sekali? Jawab lelaki itu, wahai Rasulullah, ada sesuatu yang sangat mengganjal pikiranku. Tanya Rasulullah, apakah itu? Jawabnya, pada waktu sekarang ini setiap pagi aku dapat menghadap kepadamu, bercanda bersamamu, melihat wajahmu dan duduk bersamamu. Tapi kelak di akhirat aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Engkau berada di tempat yang lebih mulia dan lebih tinggi bersama para nabi. Rasulullah SAW terdiam, tidak memberi jawaban sama sekali. Di saat kemudian datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW sambil membacakan ayat ke-69 dan 70 sebagai ketegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kedudukan orang-orang yang taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk menemui seorang sahabat Ansor yang bersedih itu untuk memberi kabar gembira. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Humaid dari Yakub dari Ja'far bin Abi Mughirah dari Sa'id bin Jubair. Selanjutnya ayat ke-71 sampai dengan 74 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hijrakum fanfiru utbatin awin firu jami'a wa inna minkum laman la batta'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idlam akum ma'ahum syahida wala in asabakum fadlum minallahi la yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan adima. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama. Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran. Maka jika kamu ditimpa musibah, ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama-sama mereka. Dan sungguh jika kamu beroleh karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula. Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah pada waktu itu orang-orang munafik merasa ogah-ogahan apabila diperintah oleh Rasulullah SAW untuk maju ke medan laga dengan mengajukan berbagai alasan yang dibuat-buat. Mereka apabila kaum muslimin mendapatkan kekalahan merasa bangga dan berkata, sungguh Allah telah memberikan anugerah nikmat pada kita sehingga kita tidak ditimpa musibah. Tetapi sebaliknya kalau kaum muslimin mendapat kemenangan, seakan-akan mereka belum ada hubungan sama sekali sehingga mengatakan, sekiranya kami berada bersama mereka dalam pertempuran, tentu kami mendapat kemenangan yang besar pula. Sehubungan dengan sikap dan sifat orang-orang munafik tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-71 sampai dengan 74 sebagai peringatan dan teguran serta ancaman bagi orang-orang munafik dengan siksa neraka. Selain itu memberikan dorongan, semangat atau motivasi kepada kaum muslimin
untuk lebih bergairah mengikuti peperangan yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Sebab di balik peperangan Allah Subhanahu wa taala menyediakan karunia, pahala dan kenikmatan yang luar biasa buat mereka. Hadis riwayat Imam Jamaah dari Mujahid. Selanjutnya ayat ke-77 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyatan wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka atau golongan munafik takut kepada manusia atau musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Sebab turunnya ayat ini adalah pada suatu ketika Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawan datang menghadap Rasulullah SAW. Saya berkata, wahai Rasulullah, waktu dulu ketika masih berada di Mekah, dikala kami masih dalam keadaan musyrik, rasanya kami sangat mulia dan pemberani. Tetapi setelah kami beriman kepada Allah, rasanya menjadi orang yang hina. Rasulullah SAW menjawab, dahulu sewaktu di Mekah aku diperintahkan untuk bertoleransi dan dilarang oleh Allah memerangi kaum musyrikin. Tapi setelah hijrah ke Madinah, setiap kaum muslimin diperintahkan untuk berperang. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf sudah merasa enggan untuk berperang. Demikian juga kawan-kawannya. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-77 surat An-Nisa sebagai peringatan kepada mereka serta memberi motivasi agar mereka lebih bergairah lagi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Nasai dan Hakim dari Ibnu Abbas. Demikianlah beberapa ayat dari surat An-Nisa yang bisa kita bahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.